Hujan turun rintik-rintik sore itu, membasahi jalanan kota yang sudah lama tak ramah pada orang-orang, seperti Aluna. Gadis itu melangkah pelan di trotoar, menggenggam plastik berisi sayur sisa yang baru saja ia beli dengan uang terakhirnya. Sepatunya sudah tipis, bajunya sederhana, dan wajahnya terlihat lelah bukan karena pekerjaan hari ini saja, tapi karena hidup yang sejak lama terasa berat. Aluna terbiasa berjalan kaki, ongkos kendaraan terlalu mahal untuk seseorang yang bahkan harus menghitung beras sebelum memasak. Saat ia hampir melewati sebuah tikungan jalan, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seorang nenek tua terduduk di pinggir jalan, tubuhnya gemetar. Tongkatnya tergeletak beberapa langkah dari tangannya, dan wajahnya tampak pucat. Orang-orang berlalu lalang, sebagian melirik sekilas, lalu pergi begitu saja. Aluna menelan ludah. Ia ragu, bukan karena tak peduli tapi karena hidup mengajarkannya bahwa menolong orang seringkali berarti menambah masalah sendiri. Ia pernah tertipu, pernah dimarahi, bahkan pernah dituduh mencuri hanya karena membantu. Namun ketika mata mereka bertemu, keraguan itu runtuh. Tatapan nenek itu kosong, lelah, dan kesepian. "Eyang," panggil Aluna pelan, mendekat sambil berjongkok. "Eyang, kenapa?" Nenek itu mencoba bicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Tangannya dingin saat Aluna menggenggamnya. Tanpa berpikir panjang, Aluna memanggul tubuh renta itu perlahan. Berat, tapi masih bisa ia tahan. Ia menoleh ke sekeliling, berharap ada yang mau membantu namun tak ada. "Ayo, Yang, kita cari tempat berteduh dulu." Ia membawa nenek itu ke halte terdekat, menenangkan dengan suara lembut, lalu mengeluarkan ponsel lamanya. Jarinya gemetar saat mencari nomor ambulan. Beberapa menit kemudian, sirine terdengar. Di rumah sakit kecil itu, Aluna menunggu berjam-jam. Ia duduk di bangku keras, memeluk tas kainnya, menahan lapar dan dingin. Ia bisa saja pergi, tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang akan menahannya. Tapi entah kenapa, ia tetap tinggal. Ketika dokter akhirnya keluar, Aluna langsung berdiri. "Keluarga, pasien?" tanya dokter. Aluna menggeleng cepat. Bukan dok. Saya cuma menolong di jalan." Dokter tersenyum tipis. "Untung kamu cepat membawanya ke sini. Kalau terlambat sedikit saja." Aluna menghembuskan napas lega. Tak lama kemudian, ia diizinkan masuk. Nenek itu terbangun perlahan. Matanya mencari-cari, hingga akhirnya berhenti pada wajah Aluna. Tatapannya berubah hangat, penuh arti, seolah sedang menilai sesuatu yang sangat dalam. "Kamu?" Suara nenek itu serak. "Kenapa kamu menolong Eyang?" Aluna tersenyum kecil. "Karena Eyang butuh pertolongan, itu saja." Nenek itu menatapnya lama, terlalu lama untuk sekadar rasa terima kasih. Seolah-olah sejak saat itu, takdir Aluna diam-diam mulai ditulis ulang, tanpa ia sadari. Aluna tak menyangka, pagi itu ia terbangun di kursi ruang tunggu rumah sakit. Lehernya pegal, perutnya perih menahan lapar. Tapi hal pertama yang ia ingat adalah wajah nenek itu, tatapan hangat yang tak biasa, seolah mengenalnya sejak lama. "Mbak Yu?" Aluna tersentak. Ia menoleh dan mendapati seorang perawat berdiri di depannya. "Nenek yang semalam sudah sadar. Beliau minta bertemu kamu." Aluna terdiam. Sesaat, ada rasa aneh yang merambat di dadanya, campuran gugup dan heran. Ia bukan siapa-siapa, hanya orang asing yang kebetulan lewat. Namun kakinya tetap melangkah ke ruang perawatan. Nenek itu tampak jauh lebih segar. Rambut peraknya disisir rapi, wajahnya bersih, dan sorot matanya tajam bertolak belakang dengan sosok lemah yang ia temui di pinggir jalan. "Eyang sudah menunggu," ucap nenek itu sambil tersenyum. Aluna mendekat, sedikit canggung. "Apa Eyang sudah lebih baik?" Nenek itu mengangguk. "Berkat kamu." Hening sesaat. Lalu nenek itu menepuk sisi ranjang, menyuruh Aluna duduk. "Kamu tinggal di mana?" tanyanya tiba-tiba. Aluna menjawab jujur tentang rumah kontrakan kecil, tentang pekerjaan serabutan, tentang hidup yang sederhana dan seringkali tak adil. Ia tak tahu kenapa mulutnya begitu mudah bercerita pada nenek asing ini. Nenek itu mendengarkan tanpa memotong.
Orang tuamu? Tanya sang nenek pelan. Sudah tidak ada. Yang sorot mata nenek itu meredup, lalu berubah sendu. Ia menggenggam tangan Aluna erat. Kamu hidup sendiri, tapi hatimu tetap baik. Aluna tersenyum kecil. Kalau tidak baik, mungkin saya sudah jadi orang yang sangat marah pada dunia. Nenek itu terkekeh lirih, tapi matanya berkaca-kaca. Sejak hari itu, nenek itu tak berhenti memanggil Aluna, menyuruhnya menemani makan, mengobrol, bahkan memintanya membacakan doa. Anehnya, tak ada satupun anggota keluarga yang terlihat datang. Eyang, tidak punya keluarga? Tanya Aluna suatu sore. Nenek itu tersenyum tipis. Punya, tapi mereka terlalu sibuk. Jawaban itu terasa ganjil, tapi Aluna tak berani bertanya lebih jauh. Saat hari ketiga, seorang pria bersetelan hitam akhirnya muncul. Tinggi, berwibawa, wajahnya dingin seperti patung, langkahnya tegas, dan semua perawat menunduk hormat. Ketika ia lewat, Aluna yang sedang menuangkan air hampir menjatuhkan gelas. Pria itu berhenti tepat di depan ranjang. Nenek, ucapnya singkat. Nenek itu tersenyum cerah. Kamu datang juga akhirnya. Pandangan pria itu beralih pada Aluna tajam, datar, dan penuh tanya. Siapa dia? Tanyanya dingin. Aluna refleks, menunduk. Dadanya mengencang. Nenek itu justru tertawa kecil. Dia yang menyelamatkan eyangmu. Pria itu terdiam, lalu menatap Aluna lebih lama. Tatapan yang membuatnya ingin menghilang. Terima kasih, ucapnya singkat, tanpa emosi. Itu saja. Namun, nenek itu menggenggam tangan Aluna, lalu menatap cucunya penuh arti. Kamu tahu, ucapnya pelan, tapi tegas. Gadis ini, yang eyang cari selama ini. Aluna membeku. Pria itu mengernyit. Nenek mulai bicara aneh lagi. Nenek itu tersenyum. Kali ini penuh rahasia. Belum. Tapi sebentar lagi. Aluna tak mengerti satu kata pun. Tapi ia merasakan satu hal dengan jelas. Sejak pertemuan itu, hidupnya tak lagi sederhana. Dan pria dingin yang berdiri di hadapannya adalah awal dari badai yang akan mengubah segalanya. Aluna tak pernah menyangka secangkir teh hangat bisa terasa seberat ini di tangannya. Ia duduk berhadapan dengan sang nenek di sebuah ruang perawatan VIP ruangan yang terlalu mewah untuk seseorang sepertinya. Kursi empuk, lantai mengilap, dan aroma terapi yang mahal. Semua membuatnya merasa asing dan kecil. Minumlah dulu, ujar nenek itu lembut. Aluna mengangguk patuh, meski tenggorokannya terasa kering. Sejak pertemuan terakhir dengan cucu nenek, itu pria dingin bersetelan, hitam perasaannya tak tenang. Tatapan lelaki itu masih terbayang di kepalanya. Bukan marah, bukan benci, tapi seolah ia hanyalah benda asing yang tiba-tiba muncul di hidup mereka. Kamu tahu siapa dia? Tanya nenek itu. Tiba-tiba, Aluna menggeleng. Tidak, yang namanya Dika Pratama, ucap sang nenek pelan. Seolah nama itu punya bobot besar. C.O. Pratama Group. Aluna hampir tersedak. CEO. Ia menatap nenek itu tak percaya. Pria itu, cucu nenek ini? Nenek itu tersenyum kecil melihat ekspresi Aluna. Kamu kaget? Sedikit, jawab Aluna jujur. Saya tidak menyangka. Kebanyakan orang juga begitu. Nenek itu lalu menatap keluar jendela. Hujan tipis turun lagi. Seperti hari pertama mereka bertemu. Dika cucu yang baik, lanjutnya. Tapi hatinya tertutup. Dunia membuatnya lupa caranya percaya pada manusia. Aluna terdiam. Entah kenapa, ia teringat tatapan dingin pria itu bukan sombong, melainkan lelah. Nenek itu kembali menatap Aluna. Kali ini serius, terlalu serius. Aluna, panggilnya lembut namun tegas. Eyang ingin meminta sesuatu. Aluna menegang. Apa itu, Yang? Menikahlah dengan cucu Eyang. Waktu seolah berhenti. Cangkir di tangan Aluna bergetar hebat. Apa? Suaranya nyaris tak keluar. Nenek itu menggenggam tangannya erat. Ini bukan permintaan biasa. Ini harapan terakhir Eyang. Aluna berdiri refleks. Maaf Yang, saya tidak pantas. Saya orang miskin. Saya tidak berpendidikan tinggi. Saya, bahkan justru itu
Potong sang nenek lembut. Karena kamu bukan siapa-siapa. Kamu tulus. Air mata Aluna menggenang. Ini tidak masuk akal. Tidak. Bagi Eyang. Nenek itu menarik napas panjang. Eyang tidak punya waktu lama. Dan Dika, dia tak akan pernah menikah jika dibiarkan memilih sendiri. Kata-kata itu menghantam Aluna keras. Eyang tahu, kamu perempuan baik. Lanjutnya, Eyang melihatnya sejak kamu mengangkat tubuh Eyang di pinggir jalan. Tanpa tahu siapa Eyang, Aluna menggigit bibirnya. Dadanya sesak. Tapi cucu Eyang tidak mencintai saya. Ucapnya lirih. Nenek itu tersenyum samar. Cinta bisa tumbuh. Ketulusan? Tidak. Saat itulah pintu terbuka. Dika masuk dengan wajah dingin. Nenek, tidak seharusnya memaksakan ini. Aluna membeku. Aku dengar semuanya. Lanjut Dika datar. Dan jawabanku tetap tidak. Nenek itu menatap cucunya tanpa gentar. Kamu boleh menolak Eyang, tapi tidak nasibmu sendiri. Dika menoleh ke Aluna. Tatapannya tajam, dingin, tapi ada kilat emosi yang sulit dibaca. Kamu setuju dengan ini? Tanyanya. Aluna menggeleng cepat. Tidak. Saya juga tidak ingin. Hening. Lalu nenek itu berkata pelan, hampir berbisik namun cukup kuat untuk menghancurkan pertahanan mereka berdua. Kalau begitu, Eyang akan pergi dengan penyesalan. Aluna tersentak. Yang air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Di antara rasa takut, bingung, dan iba, Aluna sadar satu hal. Pilihan yang akan ia ambil hari ini akan mengubah seluruh hidupnya. Aluna menandatangani namanya dengan tangan gemetar. Bukan di balai pernikahan megah, bukan pula di aula penuh bunga. Hanya sebuah ruang kerja dokter rumah sakit. Sunyi, dingin, dan terlalu cepat untuk sesuatu yang seharusnya sakral. Dika berdiri di seberangnya, setelan hitam rapi, wajah tanpa ekspresi. Seolah pernikahan ini hanyalah transaksi yang harus segera diselesaikan. Kalau kamu ingin mundur, ucapnya datar. Katakan sekarang. Aluna menelan ludah. Ia menoleh ke arah nenek yang duduk di kursi roda. Tersenyum lemah, namun penuh harap. Aku tidak ingin. Jawab Aluna lirih. Tapi, aku tidak sanggup melihat Eyang kecewa. Dika mengalihkan pandang. Rahangnya mengeras. Aku juga melakukan ini, bukan untukmu. Katanya dingin. Jangan salah paham. Akad itu berlangsung singkat. Saksi, dokumen, tanda tangan. Selesai. Aluna kini resmi menjadi istri Dika Pratamaco. Pratama grup pria yang bahkan tidak menatapnya ketika ijab kabul terucap. Tak ada pelukan, tak ada senyum. Hanya jarak yang terasa lebih jauh daripada sebelum mereka menikah. Mobil hitam itu melaju meninggalkan rumah sakit. Aluna duduk kaku di kursi penumpang, tangannya terlipat di pangkuan. Kota di luar jendela terasa asing, seasing hidup barunya. Kita akan tinggal terpisah, kata Dika tiba-tiba. Aluna menoleh. Maksudnya, kamu di rumah utama bersama nenek. Aku di apartemen. Nada suaranya tegas, tanpa ruang tawar. Aluna mengangguk. Ia tak berharap lebih. Pernikahan ini hanya formalitas. Lanjut Dika. Tidak ada perasaan, tidak ada tuntutan. Kamu hanya perlu berperan sebagai istri di depan nenek. Aluna menarik napas. Baik, dan satu hal lagi. Dika menatap lurus ke depan. Jangan jatuh cinta padaku. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari yang ia duga. Aku tidak sebodoh itu. Jawab Aluna pelan. Dika terdiam. Rumah besar itu berdiri megah di balik gerbang tinggi. Lampu-lampunya menyala terang. Tapi Aluna merasa dingin saat melangkah masuk. Para pelayan menunduk hormat. Selamat datang Nyonya. Kata itu terasa asing di telinganya. Nenek tersenyum bahagia, menggenggam tangan Aluna. Mulai sekarang, ini rumahmu. Malam itu, Aluna duduk sendirian di kamar besar dengan ranjang terlalu luas untuk satu orang. Gaun sederhananya digantung rapi satu-satunya, hal yang ia bawa dari hidup lamanya. Air mata jatuh perlahan. Ia bukan menikah karena cinta, bukan pula karena impian. Ia menikah karena rasa kasihan dan ketulusan yang terlalu mahal harganya. Sementara di lantai lain rumah itu,
Dika berdiri di balkon, menatap langit malam. Ia tidak bahagia, tapi ia juga tidak tahu bahwa perempuan miskin yang kini menyandang namanya perlahan akan menjadi satu-satunya orang yang mampu menembus dinding hatinya. Pagi pertama Aluna di rumah itu dimulai dengan rasa canggung. Ia bangun sebelum subuh. Kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Ranjang empuk dan kamar luas terasa seperti milik orang lain. Ia sempat berdiri lama di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Istri seorang CO. Kalimat itu terdengar seperti lelucon. Aluna memilih mengenakan baju sederhana, tidak berlebihan, tidak mencolok. Ia turun ke dapur, berniat membantu. Tapi langkahnya terhenti ketika para pelayan berdiri serempak. Tidak perlu nyonya, ucap salah satu dari mereka sopan. Itu tugas kami. Aluna tersenyum kikuk. Saya hanya ingin, nenek sudah menunggu, potong pelayan lain lembut. Di ruang makan, nenek duduk di kursi favoritnya. Wajahnya cerah begitu melihat Aluna. Kemari, Nak. Aluna duduk di sampingnya. Nenek itu mengusap punggung tangannya dengan penuh kasih sentuhan yang membuat dada Aluna hangat dan perih bersamaan. Kamu tidur nyenyak. Aluna mengangguk. Cukup. Padahal semalam ia menangis dalam diam. Nenek itu tersenyum seolah tahu. Pelan-pelan saja. Rumah besar tidak harus membuat hatimu kecil. Kata-kata itu hampir membuat Aluna menangis lagi. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Aluna menemani nenek minum teh, membacakan doa, berjalan kecil di taman, dan mendengarkan cerita masa lalu tentang suami yang telah lama tiada, tentang cucu yang tumbuh terlalu cepat karena dunia. Dika tidak jahat, kata nenek suatu sore. Dia hanya lupa caranya merasa aman. Aluna menunduk. Saya tidak berniat mengubah apapun yang nenek tersenyum lembut. Kadang perubahan datang tanpa niat, namun tidak semua orang sehangat sang nenek. Keluarga besar mulai berdatangan. Tatapan pertama sudah cukup membuat Aluna mengerti ia tidak diterima. Dia dari mana? Bisik seorang perempuan dengan gaun mahal. Katanya cuma orang jalanan yang ditolong nenek. Tawa kecil menyusul, tajam, merendahkan. Aluna duduk diam, tangannya mengepal di bawah meja. Ia sudah terbiasa diremehkan. Tapi kali ini rasanya berbeda, lebih dalam, karena ia membawa nama Dika. Dan Dika, ia jarang di rumah. Pulang larut, pergi pagi, nyaris tak pernah bicara. Suatu malam, Aluna menyuguhkan teh di ruang kerja. Dika bahkan tak menoleh. Kamu tidak perlu melakukan ini, ucapnya singkat. Saya hanya ingin berguna, jawab Aluna pelan. Dika terdiam sesaat. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Semua orang di rumah ini membuat saya merasa perlu, balas Aluna tanpa sadar. Dika akhirnya menatapnya. Tatapan itu bukan dingin kali ini, melainkan Andra terganggu. Kalau ada yang memperlakukanmu tidak pantas, ucapnya datar, katakan padaku. Aluna terkejut. Kenapa? Kenapa? Tanyanya lirih. Karena kamu istriku, jawab Dika singkat, lalu kembali menatap layar. Kalimat sederhana itu membuat jantung Aluna bergetar, bukan karena harapan, tapi karena pengakuan yang tak ia duga. Malam itu, di kamarnya, Aluna menatap langit-langit. Ia masih asing, masih sendiri. Namun di tengah rumah besar penuh jarak itu, ia tidak lagi sepenuhnya sendirian. Dika baru menyadari ada yang berubah ketika rumah itu terasa hidup, bukan karena suara tawa atau musik, melainkan hal-hal kecil. Teh hangat selalu tersedia saat ia pulang larut. Tirai terbuka di pagi hari. Nenek terlihat lebih sering tersenyum. Dan semua itu karena Aluna. Suatu malam, hujan turun deras. Dika pulang dengan kepala penuh angka dan tekanan. Begitu pintu terbuka, aroma sup hangat menyambutnya. Ia berhenti melangkah. Aluna berdiri di dapur, mengenakan celemek sederhana. Rambutnya diikat asal. Wajahnya lelah, namun tenang. Kamu belum tidur? Tanya Dika tanpa sadar. Aluna
terkejut. Saya kira kamu belum pulang. Sudah larut. Aluna tersenyum kecil. Saya buatkan sup. Kalau tidak ingin, tidak apa-apa. Dika duduk tanpa menjawab. Ia makan dalam diam. Sup itu sederhana, tidak istimewa. Tapi entah kenapa, terasa seperti pulang. Terima kasih, ucap Dika akhirnya. Aluna menoleh, terkejut. Sama. Itu pertama kalinya Dika mengucapkan terima kasih padanya. Perubahan lain datang tanpa disadari. Dika mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Aluna menunduk saat diremehkan, caranya menenangkan nenek, caranya memilih diam daripada membalas. Suatu siang, seorang kerabat perempuan bicara terlalu jauh. Kalau bukan karena nenek, mana mungkin dia duduk di sini? Aluna tersenyum tipis, tapi jari-jarinya gemetar. Dika berdiri. Cukup, katanya dingin. Dia istri saya, dan saya tidak suka cara bicara Anda. Ruangan membeku. Aluna menatapnya tak percaya. Sejak hari itu, bisikan tetap ada tapi tidak lagi berani di depannya. Malam itu, Aluna berdiri di balkon, menatap hujan. Kamu kedinginan. Suara Dika muncul di belakangnya. Ia menyampirkan jaket di bahu Aluna sebelum sempat ia menolak. Terima kasih, ucap Aluna pelan. Dika berdiri di sampingnya. Jarak mereka dekat, tapi tak menyentuh. Kamu tidak menyesal? Tanyanya tiba-tiba. Aluna menoleh. Menyesal? Apa? Menikah denganku? Aluna terdiam lama. Saya menyesal, tapi bukan karena kamu. Dika menatapnya. Lalu, saya menyesal karena tidak punya pilihan, jawab Aluna jujur. Tapi saya tidak membenci keadaan ini. Hening. Kenapa? Tanya Dika. Aluna tersenyum kecil. Karena Eyang bahagia. Dika memejamkan mata sesaat. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa kalah bukan oleh keadaan, melainkan oleh ketulusan yang tak bisa ia tolak. Beberapa hari kemudian, Dika pulang lebih awal. Ia menemukan Aluna tertidur di sofa. Buku doa masih terbuka di dadanya. Nenek duduk di kursi roda, menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Jangan bangunkan, bisik nenek. Dia lelah. Dika mengangguk. Ia mengangkat tubuh Aluna perlahan, membawanya ke kamar. Tangannya gemetar bukan karena berat, tapi karena perasaan asing yang tumbuh. Saat ia hendak pergi, Aluna bergumam lirih, setengah sadar. Terima kasih, sudah melindungi saya. Langkah Dika terhenti. Kalimat sederhana itu meretakkan sesuatu di dadanya. Dan untuk pertama kalinya, sejak pernikahan itu terjadi, Dika bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika perempuan ini bukan sekadar kewajiban? Dika membenci hujan, bukan karena dinginnya, tapi karena hujan selalu mengingatkannya pada satu malam yang tak pernah benar-benar ia lupakan. Malam ketika ibunya pergi. Aluna baru menyadari perubahan itu saat Dika pulang dengan wajah lebih dingin dari biasanya. Jasnya basah, rambutnya lembab, dan matanya menyimpan sesuatu yang berat. Nenek, sudah tidur? Tanya Dika singkat. Sudah, jawab Aluna pelan. Kamu mau teh hangat? Tidak. Dika langsung naik ke lantai atas. Aluna ragu sejenak, lalu mengikuti. Bukan sebagai istri, melainkan sebagai manusia yang peduli. Ia mengetuk pintu ruang kerja. Tak ada jawaban. Ia membuka perlahan. Dika berdiri di depan jendela, lampu mati. Hanya cahaya kota yang menerangi wajahnya. Ekspresinya kosong. Kamu tidak apa-apa? Tanya Aluna lirih. Dika tertawa kecil pahit. Kamu tahu, tidak ada yang benar-benar menanyakan itu padaku. Aluna mendekat beberapa langkah. Sekarang ada hening lama. Aku dibesarkan untuk kuat, ucap Dika akhirnya. Tidak boleh lemah, tidak boleh menangis. Aluna mendengarkan tanpa memotong. Ibuku meninggal saat aku SMA. Lanjutnya, bukan karena sakit. Aluna menahan napas. Dia sakit parah. Kalimat itu jatuh berat, menghantam keheningan. Semua orang bilang aku kuat,
kata Dika lirih. Tapi tidak ada yang bertanya, bagaimana rasanya ditinggalkan. Aluna tak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri di sana, matanya berkaca-kaca. Aku berjanji pada diriku sendiri, lanjut Dika, tidak akan bergantung pada siapapun. Karena orang yang kita cintai selalu pergi. Aluna memberanikan diri mendekat. Kamu tidak salah, ucapnya pelan. Dan kamu tidak sendirian. Dika menoleh tajam. Jangan bilang begitu. Kenapa? Karena kalau aku percaya, suaranya melemah. Dan kamu juga pergi? Pertanyaan itu nyaris tak terdengar. Aluna menelan air mata. Saya tidak berjanji akan selalu ada. Tapi selama saya di sini, saya tidak akan meninggalkan. Dika memejamkan mata. Bahunya bergetar. Tanpa sadar, Aluna mengulurkan tangan. Tidak memeluk, hanya menyentuh lengan Dika, memberi ruang. Dan untuk pertama kalinya, Dika tidak menepis. Keesokan harinya, nenek memanggil Aluna ke kamarnya. Nak, ucapnya pelan. Dika akhirnya membuka diri padamu? Ya, Aluna terkejut. Eyang, tahu? Nenek tersenyum haru. Eyang menunggu momen itu bertahun-tahun. Kenapa Eyang memaksa pernikahan ini? Tanya Aluna akhirnya. Nenek menggenggam tangannya. Karena Eyang tahu, Dika hanya akan membuka hati pada perempuan yang mencintai tanpa meminta apapun. Aluna terdiam. Dan kamu? Lanjut nenek. Datang tanpa niat memiliki. Kata-kata itu terasa seperti beban, sekaligus kehormatan. Malam itu, Dika memberikan sesuatu pada Aluna. Sebuah cincin sederhana. Bukan yang mewah tapi bermakna. Aku tahu, pernikahan ini salah sejak awal, ucapnya. Tapi, aku ingin mencobanya dengan benar. Aluna menatap cincin itu dengan mata berkaca-kaca. Pelan-pelan, tambah Dika. Aku tidak pandai mencintai. Aluna tersenyum lembut. Saya pandai menunggu. Dan di antara luka lama, hujan, dan ketakutan, cinta mulai tumbuh bukan sebagai janji, melainkan sebagai keberanian untuk bertahan. Nenek jatuh sakit, tepat saat rumah itu mulai terasa hangat. Pagi itu, Aluna terbangun oleh suara gaduh, langkah cepat, panggilan dokter, dan raut panik para pelayan membuat dadanya sesak. Ketika ia tiba di kamar nenek, tubuh renta itu terbaring lemah, nafasnya pendek, matanya terpejam. Dika berdiri di samping ranjang, wajahnya pucat, tangannya menggenggam tangan nenek erat seolah takut kehilangan lagi. Eyang, nangrimaho hate. Eyang, suara Dika pecah. Aku di sini. Aluna berdiri di sisi lain, menahan air mata. Dokter keluar dengan wajah serius. Kita perlu bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kata-kata itu menghantam keras. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Aluna nyaris tak meninggalkan kamar nenek. Ia membacakan doa, menggenggam tangan yang mulai dingin, dan berusaha tersenyum meski hatinya runtuh. Suatu malam, nenek membuka mata. Aluna, panggilnya lirih. Aluna segera mendekat. Saya di sini. Yang, nenek tersenyum lemah. Kamu janji jaga Dika. Jaga Dika. Aluna mengangguk, air mata jatuh. Saya janji. Nenek lalu menoleh pada Dika. Kamu jangan kehilangan lagi karena kesombonganmu sendiri. Dika menggeleng, tak sanggup bicara. Cintai istrimu, bisik nenek. Dia hadiah terakhir Eyang. Malam itu, nenek pergi dengan tenang. Pemakaman berlangsung sunyi. Aluna berdiri sedikit di belakang, mengenakan pakaian hitam sederhana. Ia merasa seperti kehilangan ibu untuk kedua kalinya. Dika tak menangis. Wajahnya kaku, matanya kosong. Sejak hari itu, segalanya berubah. Dika kembali dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Ia mengurung diri dalam pekerjaan, jarang pulang, dan ketika pulang ia tak bicara. Suatu malam, Aluna memberanikan diri. Kamu tidak sendirian, ucapnya pelan. Dika menoleh dengan mata merah. Pergilah. Aluna terpaku. Apa, pernikahan ini selesai? Kata Dika dingin. Nenek, sudah tidak ada. Kamu bebas. Kata-kata itu menghancurkan.
Apakah itu yang kamu inginkan? Tanya Aluna dengan suara bergetar. Dika terdiam lama. Ya, jawabnya terlalu cepat untuk jujur. Aluna mengangguk pelan. Baik. Malam itu, Aluna mengemas barangnya. Tak banyak. Hidupnya memang tak pernah penuh. Ia meninggalkan rumah besar itu sebelum subuh. Tanpa pamit, tanpa menoleh. Beberapa hari kemudian, Dika menemukan sesuatu di kamar nenek. Sebuah surat. Untuk cucuku, Dika, jika kamu membaca ini, berarti Eyang sudah tidak ada. Jangan ulangi kesalahan ayahmu mengusir Cinta, karena takut terluka. Aluna bukan titipan Eyang, dia pilihan Tuhan untukmu. Jika kamu kehilangannya, itu bukan takdir, itu kesalahanmu. Tangan Dika gemetar. Untuk pertama kalinya sejak nenek pergi, ia menangis. Dan ia sadar, ujian terbesar bukan kehilangan nenek, melainkan kemungkinan kehilangan Aluna selamanya. Aluna kembali ke hidup lamanya dengan langkah yang sama seperti dulu, pelan, hati-hati, dan sendiri. Ia menyewa kamar kecil di pinggir kota. Bekerja apa saja yang bisa ia kerjakan. Tidak ada kemewahan, tidak ada nama besar, hanya dirinya dan doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Ia tidak membenci Dika. Itu yang paling menyakitkan. Suatu sore, hujan turun lagi. Aluna berdiri di depan warung kecil tempat ia bekerja, menatap jalan basah dengan mata kosong. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Dika turun tanpa payung. Jasnya basah dalam hitungan detik. Aluna, suara itu membuat jantungnya nyaris berhenti. Ia menoleh. Perlahan, Dika berdiri di hadapannya, tidak seperti CO yang ia kenal. Rambut berantakan, wajah pucat, mata merah. Aku salah, ucapnya tanpa basa-basi. Dan aku tidak ingin hidup dengan kesalahan itu. Orang-orang menatap, tapi Aluna tak peduli. Kamu menyuruh saya pergi, ucap Aluna pelan. Dika mengangguk. Karena aku pengecut. Ia mengeluarkan surat nenek dari saku jasnya. Eyang mempercayakan hidupku padamu, dan aku hampir menghancurkannya. Air mata Aluna jatuh. Kenapa sekarang? Karena aku sadar, jawab Dika, suaranya bergetar. Kehilanganmu lebih menakutkan daripada kehilangan siapapun. Dika berlutut di hadapannya tanpa peduli hujan, tanpa peduli harga diri. Pulanglah, ucapnya lirih. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pilihanku. Aluna menangis. Kalau saya kembali, katanya tersendat, jangan pernah mengusir saya lagi. Dika mengangguk cepat. Aku bersumpah, rumah itu kembali hidup. Tidak dengan kemewahan, tapi dengan kehadiran. Dika pulang tepat waktu. Aluna tertawa lebih sering. Luka lama tidak hilang, tapi mereka belajar merawatnya bersama. Di kamar nenek, mereka menyalakan lilin kecil. Terima kasih, bisik Dika, untuk cinta yang tidak pernah memaksa. Aluna menggenggam tangannya untuk keberanian yang akhirnya datang. Beberapa bulan kemudian, di taman sederhana, Dika mengucap janji, bukan karena nenek, bukan karena dunia. Hari ini aku memilihmu, ucapnya, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pasangan. Aluna tersenyum, air mata bahagia jatuh. Cinta mereka tidak sempurna, tapi ia tumbuh dari ketulusan, bertahan dari kehilangan, dan dipilih setiap hari, bukan karena takdir, melainkan karena keberanian untuk mencintai.